Hari ini kita akan belajar IPA dan materi pada hari ini akan membahas tentang fungsi makanan sehat dan makanan bergizi bagi tubuh manusia, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang penyakit pada saluran pencernaan manusia, ya. Nah, penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh kebiasaan manusia mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi, ya. Lalu makanan apa saja yang termasuk jenis makanan sehat dan bergizi yang baik dikonsumsi oleh manusia? Ya, makanan sehat. Apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang bebas bahan berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia, ya. Nah, bahan berbahaya apa saja yang tidak boleh, yang harusnya dihindari oleh manusia? Yaitu bahan-bahan makanan yang mengandung bahan pewarna, kemudian bahan pengawet, kemudian pemanis buatan, ya, seperti itu. Nah, mengandung gizi, ya. Apa makanan yang bergizi itu? Apa arti dari makanan bergizi? Ya, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang memadai, ya. Nah, lalu zat-zat yang menyebabkan makanan menjadi bergizi itu disebut dengan zat gizi, ya. Lalu zat gizi apa saja yang diperlukan manusia dalam tubuhnya? Yaitu zat seperti karbohidrat, ya, kemudian protein, lalu mineral, lemak, kemudian vitamin, ya, dan air tentunya, ya. Nah, makanan bergizi berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Ya, yaitu yang pertama, makanan sumber energi atau tenaga, ya. Kemudian yang kedua, makanan sumber zat pembangun, ya. Lalu yang ketiga, yaitu makanan sumber zat pengatur, ya. Lalu apa saja fungsi dari setiap gizi tersebut, ya, setiap gizi yang terdapat pada sumber-sumber makanan tersebut, ya, fungsinya apa? Lalu apa jenis makanan yang mengandung setiap gizi tersebut pada sumber-sumber makanan yang ada? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang makanan sebagai sumber energi atau tenaga. Nah, apa fungsi dari makanan sebagai sumber energi atau tenaga ini? Fungsinya yaitu untuk memperkuat daya tahan tubuh dan memberikan tenaga yang cukup bagi tubuh manusia, ya. Nah, makanan sebagai sumber energi atau tenaga ini biasanya mengandung hidrat arang, ya. Dan makanan sumber energi atau tenaga ini diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak, ya. Jadi makanan yang mengandung gizi karbohidrat dan lemak merupakan makanan yang digunakan sebagai sumber energi atau tenaga. Nah, apa fungsi dari karbohidrat? Ya, fungsi dari karbohidrat yaitu untuk melakukan aktivitas
seperti berlari misalkan, kemudian belajar, bekerja, dan lain-lain ya. Banyak aktivitas selain itu. Lalu apa saja jenis makanan yang mengandung karbohidrat? Yaitu seperti beras, kemudian jagung, lalu kentang, gandum ya, sagu, dan masih ada lagi yang lainnya. Lalu lemak. Apa fungsi lemak? Lemak berfungsi untuk sumber tenaga dan cadangan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia ya. Nah, lemak ini terbagi atas dua jenis ya anak-anak, yaitu lemak nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi manusia, kemudian lemak hewani yang berasal dari hewan-hewan yang dikonsumsi oleh manusia ya. Apa saja contoh lemak nabati? Yaitu kelapa, kemudian kacang-kacangan, lalu alpukat ya. Lalu apa contoh dari lemak hewani? Yaitu lemak daging dari hewan, kemudian susu, lalu mentega ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu makanan sebagai sumber zat pembangun ya. Apa fungsi dari makanan sebagai sumber zat pembangun? Yaitu untuk pembentuk sel-sel jaringan tubuh yang baru, kemudian pembentuk sel darah merah, sel darah putih ya, dan juga untuk kekebalan tubuh atau antibodi pada tubuh manusia ya. Nah, makanan sebagai sumber zat pembangun ini diperoleh dari makanan yang mengandung protein dan mineral ya. Nah, apa fungsi dari masing-masing zat ini, yaitu protein dan mineral? Nah, fungsi protein bagi tubuh manusia yaitu sebagai pembangun dan pengganti ya. Sebagai pembangun dan pengganti sel-sel yang rusak, serta sebagai pembangun jaringan untuk pertumbuhan tubuh manusia ya. Nah, protein ini juga terbagi atas dua ya, berasal dari dua jenis, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan-hewan yang dikonsumsi manusia, kemudian protein nabati yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia ya. Nah, apa saja contoh protein hewani? Yaitu daging, kemudian ikan, kemudian telur ya. Kemudian contoh protein nabati yaitu kedelai, kacang hijau, kemudian kacang tanah misalkan ya. Nah, lalu mineral. Apa fungsi dari mineral, zat mineral? Yaitu sebagai zat anorganik ya, atau zat yang berasal dari makhluk tak hidup ya. Nah, yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit ya. Nah, mineral ini biasanya terkandung dalam yodium, kemudian fosfor, lalu zat besi, dan zat kapur ya, begitu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang makanan sebagai sumber zat pengatur ya. Nah, makanan sebagai sumber zat pengatur ini merupakan zat yang jumlahnya hanya diperlukan sedikit oleh tubuh manusia ya. Nah, makanan sebagai sumber zat pengatur ini diperoleh dari makanan yang mengandung mineral, kemudian vitamin, dan mengandung air ya.
ya. Nah, tadi mineral Ibu sudah menjelaskan apa fungsi dari mineral, ya. Lalu apa fungsi dari vitamin dan air, ya? Nah, pertama vitamin. Apa fungsi dari vitamin? Vitamin fungsinya yaitu untuk untuk pengatur ya di dalam tubuh dan pelindung tubuh manusia ya dari misalkan virus-virus seperti itu. Nah, vitamin apa saja yang diperlukan oleh tubuh manusia? Yaitu ada 6 jenis vitamin yang diperlukan oleh tubuh manusia, yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan vitamin K ya. Nah, apa saja fungsi dari setiap vitamin tersebut? Yaitu vitamin A. Vitamin A fungsinya untuk menjaga kesehatan mata, lalu kulit ya, dan dapat mempertinggi daya tahan tubuh terhadap infeksi-infeksi ya. Kemudian vitamin B. Apa fungsi dari vitamin B? Yaitu untuk mendukung pertumbuhan badan dan mencegah gangguan pada saraf manusia ya. Lalu vitamin C apa fungsinya? Yaitu untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Nah, vitamin D fungsinya untuk membantu pembentukan dan pertumbuhan tulang ya pada tubuh manusia. Lalu vitamin E, apa fungsi vitamin E? Yaitu untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, kemudian membentuk sel darah merah dan memperhalus kulit tubuh ya. Itu fungsi dari vitamin E. Lalu vitamin K apa fungsinya? Yaitu untuk membantu pembekuan darah pada saat terjadi luka ya. Nah, itu tadi vitamin. Lalu air. Apa fungsi dari air? Itu fungsinya untuk melarutkan zat-zat makanan di dalam tubuh, lalu melancarkan pencernaan makanan dan mengatur suhu pada tubuh manusia. Seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh manusia, yaitu makanan yang bergizi, yang mengandung karbohidrat, protein, kemudian vitamin, lemak, lalu mineral dan air ya. Biasanya jenis makanan itu juga pasti terkandung dalam makanan 4 sehat 5 sempurna yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh manusia ya. Nah, apakah ada jenis makanan yang sebaiknya dihindari oleh manusia? Ada ya. Dan makanan tersebut sering kita jumpai, sangat mudah kita jumpai, yaitu makanan junk food atau makanan cepat saji ya. Nah, makanan cepat saji ini artinya makanan yang dapat diolah dengan sangat mudah ya, dengan sangat cepat ya, dan pastinya ini mengandung bahan-bahan berbahaya yang sebaiknya kita hindari ya. Nah, makanan cepat saji atau junk food ini memberikan dampak buruk dalam tubuh manusia, bagi tubuh manusia, yaitu dapat menyebabkan penyakit alergi ya, kemudian asma, lalu obesitas hingga penyakit jantung ya. Nah, apa saja jenis makanan junk food atau cepat saji yang sebaiknya tidak kita konsumsi atau kita kurangi? Yaitu seperti ayam goreng ya,
kentang goreng, kemudian burger atau pizza atau mie, pasta dan lain sebagainya ya. Itu sebaiknya makanan-makanan yang kita hindari atau kita kurangi mengkonsumsinya, seperti itu ya. Nah, anak-anak, demikian materi IPA pada hari ini yang membahas tentang manfaat makanan bergizi, makanan sehat bagi tubuh manusia ya. Jika kalian masih kurang paham dengan materi hari ini, silahkan kalian buka kembali buku paket kalian dan LKS kalian, atau kalian bisa tanyakan kembali kepada Bapak ataupun Ibu Guru melalui WhatsApp ya. Baik, demikian materi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat dan tetap sehat ya. Terima kasih.